Sokrates adalah seorang filosof dengan corak sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan dengan cara hidup. Sokrates tidak pernah menuliskannya filosofinya. Jika ditilik benar-benar, ia malah tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup filosofi. Bagi dia, filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya mencari kebenaran. Oleh karena ia mencari kebenaran, ia tidak mengajarkan. Ia bukan ahli pengetahuan, melainkan pemikiran. Kebenaran itu tetap dan harus dicari. Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu ia tidak memikirkan sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandang sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang. Sebab itu metodenya disebut mazeutik. Sokrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya jawab sana dan sini, yang kemudian dibulatkan dengan pengertian. Maka jalan yang ditempuh ia metode induksi dan definisi kedua-duanya itu bersangkutan paut. Induksi yang menjadi metode Sokrates ialah memperbandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai dengan contoh dan persamaan, dan diuji pula dengan saksi dan lawan saksi. Saya Siti Maharani Nasution sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang Plato. Plato adalah seorang peneliti dan matematikawan Yunani dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat pertama di dunia barat. Ia adalah murid Sokrates. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangan ia tentang keadaan atau ideal. Dia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utama. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya memiliki tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik dapat dicapai dalam polis. Ia tidak memihak pada cita-cita Yunani kuno, yaitu hidup sebagai manusia serentak, juga berarti hidup dalam polis. Ia menolak bahwa negara hanya berdasarkan nomos atau adat, kebiasaan saja dan bukan fisis atau kodrat. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Dengan demikian, manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya. Maka suatu bidang spesialisasi pekerjaan, karena tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu. Dalam menghadapi hal ini, maka di setiap negara harus memiliki penjaga-penjaga yang harus dididik khusus. Selanjutnya yaitu ada 3 golongan dalam negara yang baik. Yaitu yang pertama, golongan penjaga yang tidak lain adalah para filsuf yang sudah mengetahui yang baik dan kepemimpinan dipercayakan pada mereka. Yang kedua yaitu pembantu atau prajurit. Dan yang ketiga, golongan pekerja atau petani yang menanggung kehidupan ekonomi bagi seluruh polis. Plato tidak begitu mementingkan adanya undang-undang dasar yang bersifat umum, sebab menurutnya keadaan itu terus berubah-ubah dan peraturan itu sulit disamaratakan pada semua, tergantung masyarakat yang ada di polis tersebut. Adapun
negara yang diusulkan oleh Plato berbentuk demokrasi dengan monarki. Nah, karena jika hanya monarki akan terlalu banyak kelaliman, dan jika terlalu demokrasi maka akan terlalu banyak kebebasan. Nah, sehingga perlu diadakan penggabungan dan negara ini berdasarkan pada pertanian bukan perdagangan. Nah, hal ini dimaksudkan menghindari nasib yang terjadi di Athena. Sumbangsih Plato yang penting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Sokrates tentang definisi idea yang dimaksud oleh Plato. Tentang definisi ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada idea. Idea adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material abadi dan tidak berubah. Idea sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Idea-idea ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, idea tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari idea dua. Idea dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan idea genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan idea-idea tersebut. Puncak inilah yang disebut idea yang indah. Idea ini melampaui segala idea yang ada. Baiklah, kita akan masuk pada bagian materi dunia idea, yaitu dunia idea adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Di dunia ini semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran, hasil buah intelektual, misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Pandangan Plato tentang karya seni dan keindahan. Pandangan Plato tentang karya seni, yaitu pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai mimesis atau mimesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan atau mimesis yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata ini. Pandangan Plato tentang keindahan. Pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Namun tetap saja keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkatan yang lebih rendah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato. Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpin Lyceum, yang mencakup 6 karya tulisannya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia
ada atau eksis. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna, murni atau bentuk akhir adalah apa yang dinyatakannya sebagai theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap sebagai berarti Tuhan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai logika dari Aristoteles, yang dimana logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Di dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif, atau yang disebut dengan inductive thinking. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal atau yang disebut dengan common sense explanation. Banyak teori-teorinya yang bertahan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran, yaitu pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dan bahkan dikatakan bahwa Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Baik, cukup sekian pembahasan saya kali ini.